got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andini dengan NIM 0304-223. Di sini saya ingin membuat video presentasi untuk memenuhi UAS dari Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah, untuk itu kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, telekomunikasi itu adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain menggunakan bantuan peralatan khusus seperti peralatan elektronik. Sistem telekomunikasi hanya memerlukan 3 elemen, yaitu yang pertama informasi yang diambil oleh pemancar dan berubah menjadi sinyal. Kedua, sinyal kemudian dilakukan melalui media jaringan. Ketiga, sinyal kemudian diterima dan diterjemahkan kembali menjadi informasi. Nah, kedua, sistem telekomunikasi. Sisi sistem telekomunikasi yaitu yang pertama mengirim informasi atau transmitter of information. Kedua, penerima informasi atau receiver of information. Selanjutnya masuk ke fungsi sistem telekomunikasi. Yang pertama ada transmitting device, kedua connecting device, ketiga ada terminal. Lanjut, media telekomunikasi. Media komunikasi merupakan sebuah alat untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, serta menyebarluaskan dan menyampaikan informasi. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu internet, intranet, dan juga extranet. Internet sebenarnya adalah singkatan dari kata interconnection network, yaitu merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan transfer protokol atau internet protokol. Internet atau interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Lanjut, internet itu adalah lautan data dan informasi di mana sedikit penurunan dapat mempercepat dan juga mengubah gaya hidup kita. Nah, kalau untuk intranet yaitu merupakan sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya itu digunakan untuk organisasi atau perusahaan atau untuk tetap menjaga data-datanya tetap aman. Nah, intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Penggunaan intranet yaitu pertama menghubungkan komputer dalam satu organisasi perusahaan, kedua mengamankan jaringan dalam organisasi dari pihak luar, ketiga membatasi akses terhadap suatu sumber, keempat menghubungkan sumber dalam satu jaringan agar bisa digunakan bersama, dan lain-lain. Nah, extranet itu merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi pabrik untuk membagi sebagai informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, kepada penjual, kepada mitra, dan juga pelanggan dan lain-lainnya. Fungsi dari extranet itu sendiri yaitu adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisikan informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Ke judul selanjutnya yaitu sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Karakteristik sistem informasi fungsional yaitu sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial
mendukung operasi dengan mengelola transaksi, dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Komputer dan internet sebagai komponen utama sistem informasi. Nah, perkembangan komputer dan media informasi global sangat berpengaruh besar dalam membentuk gaya hidup masyarakat modern yang kian hari semakin bergantung kepada teknologi, terlebih dalam bidang bisnis, di mana perusahaan sudah berpindah dari cara konvensional menuju cara modern yang mengandalkan komputer dan internet untuk berbagai keperluan, dari keperluan organisasi sampai marketing dan segala keperluan lainnya. Penggunaan internet untuk keperluan bisnis sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah, khususnya untuk perusahaan atau organisasi yang bergerak dalam bidang skala global. Selanjutnya, sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Sistem pemrosesan transaksi. Nah, dalam sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disingkat menjadi TPS, yaitu Transaction Processing System, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin, harian, bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contohnya yaitu seperti memasukkan pesanan pada sebuah transaksi penjualan, pemesanan, penggajian karyawan, pencatatan karyawan, dan serta mengirimkan sebuah barang. Tujuan utama dari TPS itu sendiri adalah untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan dan menelusuri kembali jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus pada mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Nah, konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep pemasaran ini berfokus pada cara pikir bagaimana cara memberikan produk yang dapat memuaskan pelanggan dengan produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya ke konsumsi. Lanjut ke Customer Relationship Management atau CRM. Konsep mengenai CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960-an. Dengan berpindahnya fokus dari marketing berpindah dari promosi barang dan jasa jangka pendek menjadi titik berat pada peningkatan keuntungan dari pelanggan selama masa hubungan mereka dengan sebuah perusahaan. Nah, CRM itu sendiri merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, bekerjasama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce itu adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. E-commerce itu juga dapat menjadi alat yang membahas keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya layanan sambil meningkatkan kecepatan pengiriman pelayanan. Selain sebagai sarana membeli dan menjual, banyak yang menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk membandingkan harga atau melihat produk terbaru yang ditawarkan sebelum melakukan pembelian online atau di toko tradisional. Nah, jenis-jenis e-commerce itu sendiri ada beberapa jenis, yaitu yang pertama business to business, business to customer, customer to customer, customer to business, business to administration, customer to administration, serta online to online. Nah, selanjutnya keuntungan dari e-commerce. Internet mungkin merupakan satu-satunya aspek terpenting dari masyarakat modern. Ini memainkan peran utama dalam segala hal, mulai dari
wacana politik dan pendidikan tinggi hingga cara kita menjalankan diri dan bisnis kita. Maka tidak mengherankan bahwa beralih ke model e-commerce hadir dengan keuntungan signifikan. E-commerce menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrian panjang, situs e-commerce menawarkan keuntungan besar bagi pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar. Batasan dan kegagalan e-commerce. Meskipun awalnya mungkin tampak seperti e-commerce akan menyelesaikan semua masalah bisnis Anda, ada kelemahan untuk beralih dari lokasi fisik ke toko online. Banyak konsumen masih lebih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang terbentuk di toko pinggir jalan. Ini sangat berharga bagi pelanggan yang belanja untuk produk-produk khusus karena mereka mungkin ingin berkonsultasi dengan seorang ahli tentang produk terbaik untuk menggantikan interaksi tatap muka dengan tenaga penjualan khusus. Selain itu, banyak pelanggan yang ingin merasakan produk sebelum membeli seperti saat belanja pakaian. Nah, lanjut penelitian pasar, periklanan dan layanan terhadap pelanggan. Yang pertama, penelitian pasar. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan informasi. Nah, informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan juga industri secara keseluruhan. Riset pasar dipakai untuk mengembangkan strategi yang efektif, menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi hal lainnya. Jenis riset pasar yang pertama ada brand research, kedua campaign effectiveness, ketiga competitive analysis, ketiga customer insights, kelima customer satisfaction research, keenam customer segmentation research, ketujuh product development, dan terakhir yaitu usability testing. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Iklan selalu ada, meskipun orang mungkin tidak menyadari di dunia sekarang ini, iklan menggunakan setiap media yang memungkinkan untuk menyampaikan pesannya. Ini dilakukan melalui televisi, ataupun koran, majalah, jurnal, dan lain-lainnya. Oke, masuk ke box selanjutnya, yaitu supply chain management. Nah, manajemen rantai pasok atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapat keunggulan kompetitif di pasar. SCM mewakili upaya pemasok untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang seefisien dan ekonomis. Rantai pasokan mencakup segala hal mulai dari produksi hingga mengembangkan produk hingga sistem informasi yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Nah, bagaimana sih cara kerja SCM? Yaitu dengan mengendalikan atau menghubungkan produksi, pengiriman, dan distribusi suatu produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasokan, perusahaan dapat memotong biaya berlebih dan mengirimkan produk ke konsumen lebih cepat. Nah, dalam SCM, manajer rantai pasokan mengkoordinasikan logistik semua aspek rantai pasokan yang terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, rencana atau strategi, kedua sumber, ketiga pabrikan, keempat pengirim, dan yang terakhir itu logistik sistem pengembalian. Manajer rantai pasokan membuat rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan juga efisiensi operasi. Nah, lanjut, manajemen rantai pasokan yang baik membuat perusahaan tidak menjadi berita utama dan juga jauh dari penarikan dan tuntutan hukum yang mahal. Rantai pasokan adalah jaringan yang terhubung dari individu, organisasi, sumber daya, kegiatan, penjualan produk atau layanan, dan penggunaan teknologi yang terlibat dalam pembuatan. Nah,
Rantai pasokan dimulai dengan mengirim bahan baku dari perusahaan pembuat hingga ke produsen dan berakhir dengan pengiriman produk atau layanan jadi ke konsumen akhir. SCM yang tepat dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan juga mempengaruhi laba perusahaan. Lanjut, dalam supply chain management atau manajemen rantai pasokan terdapat beberapa komponen-komponen dasar yang mendukung SCM, yaitu pertama perencanaan, kedua sumber, ketiga pabrikan, keempat pengiriman, dan terakhir pengembalian. Jenis-jenis dari SCM itu sendiri, yang pertama ada rantai supply upstream, kedua ada eksternal SCM, ketiga ada downstream SCM. Nah, selanjutnya permasalahan apa sih dalam supply chain management? Nah, di dalam sebuah SCM biasanya terdapat beberapa permasalahan, yaitu produk yang berkualitas, kedua pabrikan global, ketiga permintaan pasar yang berubah. Selanjutnya itu ada teknologi baru serta konsolidasi bisnis pemasok. Baiklah, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu intelligence system. Yang pertama ada artificial intelligence. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Kedua, sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Nah, kecerdasan buatan AI itu sendiri adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses-proses ini termasuk pembelajaran dan informasi dan juga aturan untuk penalaran, mencapai perkiraan, kesimpulan yang pasti, dan koreksi diri. Nah, jenis-jenis artificial intelligence, yang pertama ada mesin reaktif, kedua memori terbatas, ketiga teori pikiran, dan keempat kesadaran diri. Lanjut, kedua ada expert system, yaitu adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Dalam kecerdasan buatan atau biasa disebut AI, sistem pakar, expert system adalah sistem komputer yang mensimulasikan kemampuan pengembalian keputusan seorang ahli. Nah, expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada melalui kumpulan pengetahuan. Expert system dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Karakteristik dari expert system adalah contoh sistem berbasis pengetahuan dibagi menjadi dua subsistem. Yang pertama yaitu mesin referensi dan basis pengetahuan. Kedua ada basis pengetahuan mewakili fakta atau aturan. Selanjutnya ada expert system. Expert system adalah contoh sistem berbasis pengetahuan yang dibagi menjadi subsistem. Yang pertama ada mesin referensi dan juga basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan mewakili fakta atau aturan. Mesin referensi menerapkan aturan pada fakta yang diketahui untuk menyimpulkan fakta baru. Mesin referensi juga dapat mencakup kemampuan penjelasan dan juga debugging. Nah, pada dasarnya expert system diciptakan untuk membantu pemecahan masalah dan aktivitas yang mana akan memakan banyak waktu pemecahannya, dan juga dengan akurasi yang lebih tinggi dan meminimkan kesalahan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Di sini ada beberapa permasalahan yang bisa ditangani oleh expert system. Yang pertama ada interpretasi, kedua ada prediksi, ketiga ada diagnosis, keempat ada monitoring. Selanjutnya, expert system telah andal digunakan dalam dunia bisnis untuk mendapatkan keuntungan taktis dan memperkirakan kondisi pasar. Pertama, memberikan solusi yang konsisten. Kedua, memberikan kejelasan yang masuk akal. Ketiga, dapat mengatasi keterbatasan manusia. Dan yang terakhir, mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Nah, dalam expert system terdapat kekurangan, yaitu yang pertama kurang akal sehat. Kedua, biaya implementasi dan pemeliharaan yang cukup tinggi.
Ketiga, kesulitan dalam membuat aturan inferensi, dan yang terakhir dapat memberikan solusi yang salah. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu haki. Haki atau hak kekayaan intelektual. Pertama kita masuk ke sejarahnya. Sejak peraturan perundang-undangan mengenai haki yang pertama kali ada di Venice, Italia. Peraturan ini lahir pada tahun 1470 yang menyangkut masalah paten. Nama-nama seperti Keton, Galileo, dan Gutenberg merupakan inventor-inventor yang telah tercatat dalam kurun waktu tersebut dengan memonopoli invensinya masing-masing. Nah, pada tahun 1500-an, aturan-aturan di bidang paten tersebut mulai diadopsi oleh kerajaan Inggris, yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies yang dinyatakan pada tahun 1623. Dalam aturan ini, paten sebagai surat paten yang diberikan oleh kerajaan untuk memonopoli selama jangka waktu tertentu kepada industri karena kemampuan mereka atas teknologi yang baru. Hak itu merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkaryanya dan mencipta. Objek perlindungan hukum yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Nah, selanjutnya manfaat dari haki, yaitu bagi dunia ada perlindungan dari penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual dari pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan juga dapat memperoleh citra positif jika memiliki perlindungan hukum bidang haki. Kedua, bagi investor yaitu menjamin kepastian hukum entah itu individu atau kelompok dan terhindar dari kerugian karena pemalsuan atau kecurangan pihak lain. Ketiga, bagi pemerintah. Nah, pemerintah yang menerapkan akan mendapat citra positif di tingkat WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Di samping itu juga ada penerimaan devisa dan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual. Nah, selanjutnya kepastian hukum untuk pemegang hak dalam melakukan usaha tanpa gangguan dari pihak lain. Yang terakhir, pemegang hak bisa memberi izin kepada pihak lain. Oke, baiklah, sampai situ saja presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That nigga try, I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, 89.